Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang. Menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Perhatikan soal ini. Yang pertama, berdasarkan stok opname persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta rupiah, gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta rupiah. Soal ketiga, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Yang keempat, peralatan disusutkan sebesar 10%. Soal kelima, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Lalu soal yang terakhir, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaian toko sembako Raya Indah. Persediaan barang dagangan itu dinilai seharga 4 juta rupiah. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Kita cek persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Berarti data 5 juta rupiah ini salah. Yang benar adalah 4 juta. Berarti 5 juta yang semula ada di posisi debit harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Nah, persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini kita anggap sebagai persediaan barang dagang awal yang harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Maka kita tulis di sini Januari 2021 tanggal 31 karena jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode. Nah, persediaan barang dagang ini kan di sisi kredit, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di posisi debit, kreditnya persediaan barang dagang yang awal, yaitu sebesar 5 juta. Berarti kita tulis di sini angkanya sebesar 5 juta di posisi debit. Kemudian di posisi kredit juga 5 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah. Sekarang kita masukkan persediaan barang dagang yang benar, yaitu sebesar 4 juta. Maka persediaan barang dagang ini kita debitkan. Nah, persediaan barang dagang akhir ini adalah akhir yang stop of name. Kita debitkan dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Kita tulis di sini. Nah, baik debit maupun kredit sama, yaitu 4 juta. Selanjutnya, kolom 2. Lanjut ke soal nomor 2, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, ini kan periode Januari. Ternyata ada gaji bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Padahal ini beban bulan Januari, berarti ada beban yang belum dibayar. Berarti utang bertambah itu ada di posisi kredit. Kita tulis dulu 31 juta, beban bertambah di posisi debit. Beban gaji, kreditnya adalah utang gaji karena belum dibayar, angkanya sama seperti di sini yaitu sebesar 2 juta baik debit maupun kredit. Kolom 3, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan, kita harus tahu data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Kita hadirkan dulu neraca saldonya, perlengkapan kita cari sebesar 1.500.000, padahal diminta perlengkapan itu yang tersisa ternyata hanya senilai 1 juta rupiah. Padahal di sini 1.500.000 berarti terlalu kebanyakan dan harus dikurangi. Dikurangi perlengkapannya sebesar 500.000 agar sesuai dengan yang ada di sini. Maka perlengkapan dikurangi itu di posisi kredit. Tanggal 31 debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang tadi 500.000 ya. Nah, berarti 500.000 menempati posisi debit dan kredit. Soal yang keempat, peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, untuk menyusutkan peralatan ini juga kita harus mengetahui data neraca saldo pada peralatan. Nah, kita lihat peralatan di sini 6 juta rupiah. Disusutkan 10% berarti 10% dikali 6 juta. Maka hasilnya adalah 600.000. Maka peralatan ini harus dikurangi, tapi bukan peralatannya yang dikurangi, tetapi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, berarti pengurangan peralatan ini bertambah di posisi kredit. Debitnya apa? Gunakan akun beban penyusutan peralatan. Kita tulis di sini 31 beban penyusutan peralatan di sebelah debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya sebesar 10% dikali 6 juta yaitu sebesar 600.000. Soal nomor 5, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Kita lihat neraca saldonya lagi.
Kita cari akun asuransi, tulisannya seperti apa? Ternyata tulisannya di sini nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Berarti dia golongan harta. Kalau golongan harta, maka dia disesuaikan dengan metode harta. Masih ingat ya, untuk menyesuaikan metode harta, kita menggunakan rumus HBHH. Apa itu HBHH? H yang pertama itu adalah golongan harta. Nah, ini asuransi dibayar di muka kan golongan harta. B di sini adalah debitnya berupa bebannya. Nah, kita tulis debitnya adalah beban asuransi. Kreditnya adalah harta. Nah, ini tadi kan harta, berarti kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kita tulis dulu. Nah, sekarang tinggal mikirin angkanya sebesar yang berapa. Nah, kita lihat kode selanjutnya H, berarti angka yang ada di sini sebesar yang hilang. H di sini maksudnya hilang. Bagaimana cara mencari yang hilang? Lihat di sini ya, guys. Soal terakhir nomor 6, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat dari neraca saldonya dulu ya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan di layar ini, di sini dia menggunakan metode beban BHBB, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini adalah tabel dari 6 kolom yang dijelaskan tadi. Ini adalah bentuk neraca saldonya ya, teman-teman. Oke, semuanya cukup sekian. Terima kasih.